mempersiapkan introduksi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Fira Indriani. Saya Bila Dana. Saya Radhina Rusania. Saya Ina Triana Wahyu. Saya Nuridin Puji Lestari. Saya Dwi Amanda. Saya Nurmarita Sari Desiana. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nuridin Puji Lestari dan rekan saya Nabila Fitriana. Di sini saya akan nanti menjelaskan tentang materi kata safik yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelum memulai acara pada siang ini, lebih baiknya mengucap bismillah bersama-sama. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nanti rekan saya yang akan menjelaskan apa itu tentang kanker safik. Baik, saya persilakan pada rekan saya. Silakan. Terima kasih Mbak Ida. Jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya di sini kan saya akan menjelaskan tentang kanker cervix nih. Nah, ibu-ibu udah ada yang tahu belum tentang kanker cervix sebenarnya? Belum tahu ya. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan kanker cervix. Nah, jadi apa sih itu kanker cervix? Jadi kanker cervix itu merupakan kanker yang terjadi pada organ pemerintahan perempuan. Nah, jadi seperti yang ibu lihat, ini tuh ada di antara pintu masuk rahim. Nah, jadi di sini, nah, terus terletak di antara rahim dan juga vagina. Nah, rahimnya itu uterus atau vagina di sini. Nah, bisa dilihat ini kan kayak ada sebuah kanker gitu kan. Jadi di sini tuh disebut dengan kanker cervix itu tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja penyebab dari kanker cervix itu tadi. Nah, kalau tadi ibu masih awam dengan apa itu kanker cervix, dan ini saya akan menjelaskan penyebabnya kanker itu tadi. Nah, penyebab kanker cervix itu yang paling banyak itu karena disebabkan oleh virus HPV atau human papillomavirus. Nah, virus ini tuh kan paling banyak menyebabkan penyebab utama terjadinya kanker cervix tadi. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penyebab dari kanker cervix itu tadi ya ibu. Nah, karena tadi ibu sudah mengerti apa itu kanker cervix, nah di sini saya akan menyebutkan penyebabnya. Nah, yang pertama itu disebabkan oleh virus HPV atau human papillomavirus. Nah, virus ini itu salah satu yang menyebabkan kanker cervix paling banyak. Nah, virus itu memiliki banyak tipenya ibu. Jadi, tapi yang paling banyak menyebabkan kanker cervix itu adalah tipe 16 ke 18. Nah, dan itu tuh infeksi HPV tadi, virus human papillomavirus tadi. Resiko yang bisa mendapatkan virus itu karena hubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu mungkin ibu sudah pernah ya namanya hubungan seksual. Nah, terus hubungan seksual ini mungkin dari salah satu mungkin dari bapaknya atau ibunya tadi itu sering kayak jajan di luar gitu. Nah, mungkin dari salah satu tadi. Nah, karena kan di luar kan kayaknya kan tidak tahu ya bagaimana kebersihan mereka, bagaimana mereka merawat diri ya kan. Nah, jadi dari situ disebabkanlah tertularnya virus HPV ini tadi, karena kita tidak tahu kebersihan mereka yang tadi. Nah, jadi kan hubungan seksual kan kayak dari kulit ke kulit, dari tangan maupun oral ya kan, termasuk gitu kan. Nah, oke. Selanjutnya tuh gejala dari kanker cervix itu tadi. Kan karena tadi ibu juga sudah tahu apa itu kanker cervix, apa itu penyebabnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala kanker cervix. Nah, yang pertama itu seperti keputihan yang tidak sembuh-sembuh. Nah, pasti ibu kan ibu sering mengalami keputihan ya kan. Nah, tapi keputihan itu kan ketika mungkin ada kayak periodenya ya kan, atau mungkin kayak sebelum haid mengalami keputihan. Tapi keputihan yang dimaksud itu kayak keputihan yang tidak sembuh. Nah, kayak mungkin makin parah, keputihannya mulai baru, warnanya mulai, nah mungkin ada yang lucu-lucu kan ya, itu kan sangat jadi disarankan itu kayak langsung periksa saja ya ibu ya. Nah, terus
nyeri di bagian perut bawah. Nah, mungkin kan nyerinya mungkin agak berbeda mungkin dari mungkin sering nyerinya di menstruasi kan ibu ini kan belum mengalami menopause kan, masih menstruasi seperti biasa. Nah, terus yang ketiga itu mungkin pendarahan saat hubungan seksual. Nah, jadi mungkin pendarahan itu yang dimaksud ya, mana ya, saya juga belum pernah ya, kan saya masih muda ya, Ibu ya. Jadi kan, nah terus pendarahannya itu kayak sesudah haid. Kayak ibu pun udah berapa tiba-tiba haid itu kan sangat ini, jadi lebih baik diperiksakan. Terus yang kelima itu tuh seringkali tanpa gejala, jadi kayak tiba-tiba tumbuh kayak semua gejala yang saya sebutkan tadi seperti mungkin ada tidak sembuh, kayak pendarahan saat hubungan seksual dan lain-lainnya itu kayak tiba-tiba ada. Itu mungkin kalau sudah dilakukan seperti cek kesehatan gitu kan, karena kan kita tidak tahu ya kan bagaimana itu tanpa gejala saya seperti tadi. Terus apa sih dilakukannya deteksi dini dari kasus itu lagi? Nah, karena kan tadi ada gejala terakhir di mana kita tidak tahu tiba-tiba muncul kasus itu tadi. Nah, jadi kasus ini tuh kayak disarankan kepada perempuan yang berumur 20 ke atas atau sudah mengalami hubungan seksual. Nah, lebih kalau sudah mengalami hubungan seksual nih, nah disarankan untuk memeriksa cek kesehatan, apalagi di bagian vagina ibu, organ perempuannya ya kan. Nah terus ini apa, kalau di Indonesia itu mungkin untuk umur 30-50 tahun juga apa disarankan, karena kan ada orang yang mungkin ada umur 30-50 tahun sudah enggak homoseksual dan lain-lain kan ya, sebenarnya juga boleh saya tetap melakukan cek kesehatan rutin. Nah terus kan saya tadi udah menjelaskan itu bagaimana. Nah, di sini terus saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegahnya karsinogenik itu tadi. Nah, karsinogenik ini kan dapat dicegah pun dari awal karsinogenik, kayak ibu sudah merasakan gejala saya sebutkan tadi. Nah, terus kayak ini sehat gak ya kayak itu, mungkin kalau terus ibu melakukan cek kesehatan terdeteksi adanya karsinogenik. Nah, karsinogenik itu tadi itu bisa dicegah dari awal stadium. Nah, dari awal tadi. Nah, bisa disembuhkan dari apa, biar sel-sel kanker itu tadi mumpung masih awal, jadi bisa disembuhkan. Nah, terus ada dua pencegahan, yaitu primer dan sekunder dari pencegahan kanker itu tadi. Yang pertama, pencegahan primer. Nah, pencegahan primer itu tuh kayak mengobatinya itu dengan vaksin ibu. Nah, ibu udah pernah ikut vaksin tapi sih belum. Nah, mungkin bisa di rumah sakit atau mungkin di puskesmas kalau memang dilaksanakannya ada apa vaksin HPV itu tadi. Nah, terus yang sekunder itu mungkin kalau sekunder itu mungkin pemeriksaan seperti tes ya ibu atau pap smear. Nah, pap smear ada yang ibu ada yang tahu pap smear? Sudah. Nah, Ibu Vira tahu seperti ini. Jadi pemeriksaan yang dilakukan untuk melihat bagian organ perempuan ibu, melihat lebih dalam apakah ada ditemukan karsinogenik atau tidak. Nah, untuk pengobatan karsinogenik kan tadi kan ada yang mungkin nggak tahu kan, tiba-tiba muncul. Nah, terus kan tadi diobati dengan stadium awal. Nah, cara mengobatnya itu gimana? Nah, untuk alternatifnya pengobatannya ini seperti di kamar pada umumnya, itu kemoterapi. Nah, kemoterapi itu kayak ada yang paling banyak itu kemoterapi adjuvan untuk karsinogenik tadi. Nah, karena dia itu kayak mengurangi efek samping dan juga dapat mengontrol metastasis serta memiliki tingkat kerusakan sistem genetika itu lebih sedikit di ibu. Nah, terus ada selain kemoterapi itu mungkin ya kayak saya sebutkan tadi, kayak biasanya kanker itu kan menyebutnya dengan kemoterapi dan juga pembedahan. Jadi dilakukannya operasi untuk mengangkat kanker samping tadi. Tapi efek sampingnya sangat berbeda dengan kemoterapi tadi. Efek sampingnya dari pembedahan ini mungkin pendarahan juga terjadi, infeksi dan juga gangguan buang air kecil ya gitu ya. Oke, cuma sampai sini bisa saya jelaskan kepada ibu semua. Saya kembalikan kepada dokter ya. Terima kasih.
Baik, nah tadi kan sudah mendengarkan penjelasan apa itu tentang menggunakan service dari rekan saya. Apa ada pertanyaan dari ibu-ibu sekalian? Mohon nanti bisa ditanyakan ke rekan saya. Ya, silakan. Dengan ibu siapa? Iya, perkenalkan saya dengan ya, dengan ibu siapa? Dengan ibu Iqbal. Kalau pemeriksaan vaksin sama event bisa dibilang masih di rumah sakit kan masih biayanya ya Mbak? Iya, betul. Oke, terima kasih Ibu Iqbal pertanyaannya. Jadi untuk pemeriksaan vaksin ini tadi mungkin Ibu juga bisa tanyakan dulu kepada bidan atau puskesmas terdekat. Bisa nggak melakukan vaksin tadi? Atau jika memang tidak bisa kurang fasilitasnya di sana, Ibu juga mungkin bisa meminta rujukan ke rumah sakit terdekat. Biar bisa mengetahui lebih lanjut gitu. Apa udah bisa? Oke, terima kasih. Yang lainnya juga ada yang mau bertanya. Oke, dengan ibu siapa? Ibu Fira. Oke, Ibu Fira, silakan. Misal sudah kena terus kan itu bisa sembuh Untuk sembuh total mungkin karena kalau kemoterapi mungkin jika masih awal masih bisa disembuhkan. Tapi kalau misalnya udah stadium akhir itu mungkin bisa disarankan untuk operasi atau pengangkatan ibu tadi. Nah, jadi mungkin nggak 100% bisa sembuh karena mungkin ada kita tidak tahu mungkin ada sel-sel atau tinggal seperti apa, tapi mungkin bisa dikurangkan dengan kemoterapi gitu habis operasi tadi. Kira bisa membantu juga ya. Terima kasih kira ada lagi mau bertanya? Dengan ibu siapa? Dengan ibu Nadia. Saya nanya, orang sakit itu Menular itu kan mungkin dari pihak pertama, ya. Dari pihak pertama yang menularkan dari ke bapaknya, mungkin ya kan. Dari makanya tadi saya bilang dari pihak pertama. Nah, pihak pertama yang tadi melakukan hubungan seksual, kebetulan si yang mengalami tadi. Nah, mungkin kalau misal tertular atau tidaknya itu mungkin memang dari hubungan seksual tadi mungkin ya. Nah, ya dari orang pertama mungkin kita tidak tahu bagaimana ke depannya manusia ya kan. Nah, jadi tertular atau tidaknya itu mungkin bisa saja terjadi. Dan juga pada saat itu kalau Tuhan mungkin dari genetika juga bisa. Nah, karena mungkin kan sudah diangkat dari rumah sakit itu tadi dan melahirkan seorang keturunan, insya Allah yang jika Allah menghendaki kan setelah operasi kan pengangkatan serviks itu kan tingkat kehamilan itu sangat mudah. Dan kalau yang berhasil bisa melahirkan, maka itu prematur jadi nggak bisa. Ini seperti bayi sehat pada umumnya saat melahirkan dengan bayinya melahirkan ya apakah itu bisa? Oke, terima kasih. Ibu baca yang lain. Cukup, oke, jadi cuman itu yang bisa saya jelaskan kepada ibu semua. Jadi kayak cuman penjelasan singkat atau sedikit ilmu buat ibu semua untuk tidak melakukan hubungan suara bebas karena itu memang sangat tidak sehat dan tidak disarankan oleh siapa-siapapun. Jadi lebih baik dicegah daripada mengobati. Oke, saya izin pamit. Terima kasih pada ibu semua. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu. Pertanyaan cukup baik semuanya. Apakah ibu-ibu sudah paham semuanya? Paham. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dari rekan saya. Bila ada salah atau kata dalam ucapan kami, memang kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya pamit dengan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.